إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Dan kita masih membicarakan tentang al-jannah wan nar, surga dan neraka. Wa annahuma makhluqatan, dan bahwasanya keduanya adalah makhluk yang telah diciptakan. Wala yafniyani abada, dan keduanya tidak akan fana, akan terus menerus kekal dan gak akan hancur, gak akan fana. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja kemarin kita bahas adanya qaulun, salah satu pendapat dari beberapa ulama yang menganggap bahwa surga kekal selama-lamanya, sedangkan neraka pada akhirnya akan sirna. Bahkan katanya diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan lain-lain. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang harus kita dudukkan. Mungkin ada yang bertanya, ngapain kita berbicara tentang ikhtilafat? Membuat kita jadi bingung. Ketika seseorang di tingkat pertama dikatakan dengan satu prinsip, didampaikan dalilnya secara ringkas, mantap. Tetapi kalau dibiarkan tanpa diberitahu tentang adanya pendapat dan syubhat yang kemudian dibantah, maka keyakinan mereka ini ketika diberi syubhat akan runtuh. Ketika datang seseorang menyatakan, bukankah dari sahabat ini, bukankah dari sahabat ini, bukankah,
langsung dia akan berubah. Dengan kata lain, rapuh, rawan. Sehingga kita harus mendudukkan bahwa masalah ini ada beberapa pendapat-pendapat syadzah, pendapat syubhat yang mengatasnamakan beberapa sahabat bahkan yang kemudian dibantah bahwa ini riwayatnya dhaif, yang ini maknanya tidak ke sana dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini lebih kokoh. Ketika ada yang membantah syubhat, kamu sudah tahu dan kamu akan jawab itu hadisnya dhaif. Selesai. Tetapi kalau tidak tahu akan goyang. Masa dari sahabat? Ternyata sudah kita buktikan. Imma dhaif riwayatnya, wa imma sahih tidak mengarah ke sana. Tidak mengarah kepada fana'un nar. Di antaranya sudah kita bahas sebagiannya, dan ada pula riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dalam tafsirnya yang dikenal dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar, bahwa beliau berkata, laula bisa ahlun nari fin nar kaqadri ramlin alij lakana lahum ala dzalika waqtun yakhrujuna fi. Diriwayatkan di sini ucapan beliau, kalaupun penduduk neraka tinggal di dalamnya berabad-abad sejumlah kerikil pasir ini yang ada di Alij ini, begitu luasnya, yang tentunya tidak bisa dihitung dengan miliar atau triliun, lebih dari itu. Kalaupun sejumlah pasir ini seluruhnya, tetap pada ujungnya akan berakhir, akan keluar daripadanya. Hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Abdullah bin Humaid dalam tafsirnya, dan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dikatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Umar, tidak mendengar dari Umar, dari Abdullah bin Umar, tidak pula mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka hadis yang seperti itu tidak bisa jadi hujjah. Sayangnya hadis seperti ini dhaif, dan yang sejenis ini dimuat dalam kitab seorang ulama masyhur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Hada minal mu'sif jiddan. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada seorang ulama pun yang lepas dari zallah. Enggak ada seorang ulama pun yang lepas dari ketergelinciran. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Khonibina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ingat ucapan Imam Malik rahimahullah, bahwa ucapan manusia siapapun dia yu'khad wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan sahib hadal qabr, penghuni kubur ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan manusia mahma ala wartafa, adapun ucapan manusia mahma, bagaimanapun tingginya, bagaimanapun mulianya seorang alim sunni salafi, kadang tergelincir, kadang keliru, kadang salah. Disebutkan oleh Syekh Yasin hafizahullah dalam tahqiq kitab Syarah Aqidah Tahawiyah ini, kata beliau minal mu'sif jiddan, sungguh sangat disayangkan hadis-hadis yang seperti ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tilmiznya Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah. Qad mala ila hadzal qaul bi fana'in nar, dan keduanya cenderung condong kepada pendapat neraka akan fana. Wa qad istadallu bi misli hadhil athar allati fiha ad-dha'if ghairu thabit. Dan beliau berdalil dengan dalil-dalil ini yang menyelamatkan mereka. Artinya mereka akan dimaklumi ijtihadnya, dimaafkan karena mereka berdalil dengan berupaya untuk jadi hadis-hadis yang sahih. Ternyata hadis yang dipakai ghairu thabit, tidak thabit riwayatnya, tidak sahih. Atau fiha sahih ghairu sharih,
atau ada yang sahih tapi tidak sharih. Yang tidak sharih kemarin sudah kita bawakan bahwasanya di antara penduduk neraka ada yang keluar. Ya iya, itu tidak sharih. Kenapa tidak sharih? Bukan berarti neraka akan berakhir, tetapi maknanya di antara penduduk neraka nanti akan ada yang masuk jannah dengan syafaat Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang masih memiliki iman walaupun mithqala dzarrah, walaupun sudah sekian abad lamanya. Iya kan? Itu tidak salah dan itu tidak berkait dengan masalah fana an-nar sama sekali. Berarti ada dua kemungkinan yang mereka bawakan dari dalil-dalil. Imma dhaif wa imma sahih ghairu sharih. Imma dhaif wa imma sahih tapi tidak sharih, tidak menunjukkan fana an-nar sama sekali. Hanya saja masih dilanjutkan ucapan Syekh Yasin hafizahullah wa jazahullahu khaira ala ijtihadihi ala juhdihi. Kata beliau, dan itu la'alla al-akhad biha al-qaul minhuma kana qadiman. Tetapi bisa jadi pendapat dua Syekh al-Islam, Syekhan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya. Bisa jadi itu pendapat lama mereka. Pendapat lama mereka. Mengapa pendapat lama? Karena kami dapati ungkapan-ungkapan beliau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di buku-buku lainnya justru bertentangan dengannya. Pada Syekhul Islam, contohnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa juz ke-18. Ini penting sehingga kalau kalian dikatakan oleh seseorang bahwa Syekhul Islam saja menyatakan neraka itu akan fana, kamu katakan ada ucapan beliau yang berbeda. Bahkan itu ucapan belakangan. Artinya bisa jadi beliau tarajuk, bisa jadi beliau berubah. Yaitu dalam kitab atau dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang sab'atun la tamutu wa la tafna wa la tadhuqul fana. Ada riwayat yang berkata ada 7 perkara yang tidak mati, tidak binasa dan tidak merasakan fana, yaitu neraka dan penduduknya, al-lawh al-mahfud wal qalam wal kursi wal arsh. Perhatikan jawaban Syekhul Islam ketika ditanya tentang hadis ini. Beliau jawab, bima hasiluhu, yang kesimpulan ucapannya adalah anna hadza la yasih min kalamin nabi, bahwa itu tidak sahih. Itu hadis tidak sahih, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama huwa min kalami ba'dul ulama. Itu hanya ucapan beberapa ulama. Tetapi telah sepakat al-ummah dan imam-imamnya dan seluruh ahlus sunnah wal jamaah bahwa di antara makhluk-makhluk ada yang terus-menerus tidak akan fana secara keseluruhan, di antaranya surga dan neraka. Baik, ini ucapan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya juz ke-18 halaman 307. Ketika ditanya hadis tadi ada 7 perkara yang tidak fana dan seterusnya, kata beliau hadis itu tidak sahih. Itu hanya ucapan para ulama. Tetapi memang para ulama sepakat dan para salaf sepakat dan seluruh para imam-imam ahlu sunnah sepakat adanya beberapa makhluk yang Allah jadikan tetap terus menerus tidak fana. Di antaranya surga dan neraka. Baik, berarti beliau berpendapat neraka nggak akan fana. Wa qad arafna Syekhul Islam wa madad tiba'uhu lil kitab wa sunnah. Kita kenal bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semangatnya untuk berpegang dengan sunnah. Kita kenal pula Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana semangat beliau untuk meniti jejak salafus saleh dan meniti sunnah demi sunnah. Maka tidak mungkin beliau menentang ucapannya sendiri yang menyatakan bahwa ijma'
seluruh para a'immah, seluruh para ulama, seluruh para salaf, bahwa ada beberapa makhluk yang dikekalkan oleh Allah seperti surga dan neraka. Baik. Dinukil pula oleh Syekh Yasin, hafizahullah, ucapan Syekh Mukbil, gurunya, rahimahullah. Berkata Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah dalam Tuhfatul Mujib, kata beliau, fala'allahu taraja'a an hadzal amr. Bisa jadi Syekhul Islam rujuk dari pendapatnya yang dulu tentang fananya neraka. Ini khonudin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga kalau kalian membaca dalam kitab Hadil Arwah, asar-asar dari sahabat yang terkesan menyatakan neraka akan fana, maka itu imma dhaif wa imma tidak sharih, dan penulis sendiri dan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim sendiri rujuk, berubah beliau pendapatnya dalam kitab-kitab berikutnya seperti dalam Majmu' Fatawa. Kembali kepada Syarh Aqidah Tahawiyah. Qala, menukilkan pendapat mereka. Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi sedang menukil pendapat yang menyatakan fana an-nar. Nanti akan menukil pendapat yang menyatakan bahwa neraka tidak akan fana. Qalu, mereka berkata, wan-naru mujab ghadabih wal jannatu mujab rahmatih. Kata mereka, neraka itu adalah sesuatu konsekuensi dari kemarahan Allah. Surga adalah salah satu konsekuensi dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Ini syubhat berikutnya. Syubhat berikutnya. Kata dia, neraka dan surga nggak sama. Kalau surga akan kekal terus lama-lamanya, tapi neraka akan ada akhirnya walaupun selama-lamanya. Mengapa demikian? Alasannya, karena surga itu adalah ungkapan dari rahmat Allah atau salah satu konsekuensi dari rahmat Allah. Sedangkan neraka konsekuensi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis, rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Berarti neraka akan kalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Qala, lamma diriwayatkan hadis oleh mereka, lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban. Ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk, Allah menulis tulisan di sisinya di atas arsy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Atau dalam riwayat, taghlib ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Dan hadis ini sahih. Akhrajahu Al-Bukhari fi sahihi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Bahwa kemurkaan Allah akan kalah dengan rahmatnya. Dalam footnote-nya disebutkan, wa mimma yuraddu alaihim, di antara bantahan kepada mereka, min hadzal istidlal, dari pendalilan ini, anna hadhihi rahmah la budda laha min mujab, bahwasanya yang namanya rahmat mengalahkan kemurkaannya, iya, betul, itu hadis sahih. Tetapi rahmat Allah ini memiliki mujab, penyebab seseorang mendapatkan rahmat. Penyebabnya adalah al-khair yang ada pada hamba tersebut. Baik. Adapun kuffar wal musyrikun tidak memiliki al-khair. Dalilnya Allah katakan, walau alimallahu fihim khairan la asma'hum. Kalau saja mereka punya kebaikan, kami akan perdengarkan pada mereka. Berarti mereka tidak punya khairah. Atau dalam hadis yang sahih, yang sharih, yang sering kita baca dalam hadis syafaat,
Yang diselamatkan orang yang masih memiliki la ilaha illallah walam ya'mal khairan qat, belum pernah beramal kebaikan sama sekali, tapi punya tauhid. Ini terakhir. Siapa sisanya? Sisanya yang tidak ada kebaikan sama sekali wala tauhid. Berarti la khaira fihim abada, tidak memiliki sedikit pun dari kebaikan. Berbeda dengan muwahhidin, ahli tauhid yang berdosa. Kalaupun mereka pendosa, kalaupun mereka zalim, kalaupun mereka begini dan begitu, tapi mereka masih punya khair, yaitu tauhid. Mereka masih punya bitaqah, catatan kecil yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, sehingga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya terhadap dosa-dosa tadi. Dosa-dosanya membuat Allah marah, tetapi kebaikan tauhidnya menyebabkan Allah merahmati. Orang yang seperti inilah yang suatu saat akan keluar dari neraka dan diselamatkan ke dalam jannah. Dan ini makna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Marahnya terhadap dosa-dosanya kalah dengan rahmatnya karena sebab kebaikannya, yaitu tauhid. Adapun mereka yang kekal di dalamnya selama-lamanya dari kalangan kufar wal musyrikin, mereka la khaira lahum, mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun, maka tidak ada mujabur rahmah, enggak ada penyebab mereka akan mendapatkan rahmat. Qalu, syubhat berikutnya diajari oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bagaimana kalau mereka membuat syubhat ini bantahannya. Bagaimana kalau syubhat ini bantahannya. Itu yang kita pelajari. Agar kita berpegang dengan keyakinan tadi dengan ilmu, bukan hanya dengan ikut-ikutan. Sehingga ketika mereka membantah dengan syubhat, kita tahu jawabannya. Kita tahu jawabannya. Qalu, mereka berkata lagi, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang azab dikaitkan dengan hari. Azabu yaumin azim. Azab yaumin azim. Azab di hari yang besar. Atau azab yaumin alim, azab di hari yang menyakitkan. Demikian pula aqim, azab yaumin aqim. Itu neraka, selalu diiringi azab pada hari itu, azab pada hari itu, azab pada hari itu. Adapun surga, lam yukhbar wala fi mawdi'in wahid 'anil na'im annahu na'imu yaum. Adapun surga enggak pernah dikhabarkan di satu tempat pun dalam Al-Qur'an dengan surga hari. Baik. Maksudnya kalau neraka berwaktu, ada hari. Tetapi surga tidak ada selama-lamanya. Muslim yang saya hormati. Di sini juga dijawab syubhat ini. Bahwasanya kata siapa tidak disebutkan surga diiringi dengan hari. Ada dalam Al-Quran. Seperti inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, bahwa penduduk surga pada hari itu dalam kesibukan, bukan kesibukan kerja berat, tapi kesibukan bernikmat-nikmat dengan bidadari mereka. Baik, disebutkan yaum, ashabul jannatil yaum. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba-hambaku, kepada penduduk surga, wahai hamba-hambaku, kata Allah, la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun, kalian tidak akan merasa takut hari ini dan kalian tidak akan bersedih. Ini hari di surga. Kalau mereka menjawab, ini dalam footnote-nya Syekh Yasin
Hafizahullah wa jazahullahu khaira. Kalau mereka berkata itu maksudnya awal pertama masuk surga, hari pertama masuk surga, maka kita pun menjawab kepada kalian dengan jawaban yang sama. Ketika dikatakan adabu yaumin azim atau adabu yaumin alim, itu juga sama. Diadab di hari yang berat, yakni awal hari, kemudian berlangsung terus. Maka jawaban kalian itu jawaban kami. Kami katakan bahwa surga pun ada dikandingkan dengan hari. Hari kalian di surga, atau di surga kalian pada hari itu demikian, pada hari itu demikian. Dibatasi dengan hari. Maka dibantah oleh mereka. Itu kan maksudnya permulaan hari. Jawaban kalian itu, jawaban kami. Ketika neraka dikaitkan dengan hari juga sama. Awal hari kamu di neraka, pada hari kamu diazab, yani ketika hari itu, dan seterusnya. Baik, terbantah juga syubhat tersebut. Wa qad qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, kata mereka lagi nih, bahwa Allah berfirman, azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata mereka, bukankah Allah berfirman, azabku aku timpakan kepada siapa-siapa yang aku kehendaki. Azabku. Wa rahmati, adapun rahmatku, wasi'at kulla syai'. Adapun rahmatku mengenai seluruhnya, segala sesuatu. Ini syubhat lumayan juga. Jadi kalau azab, azabi usibu bihi man asya. Adapun azabku aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki, kata Allah. Tetapi rahmati wasi'at kulla syai', mengenai segala sesuatu. Menurut pemahaman mereka, mengenai ahli neraka juga. Mengenai mereka yang kufar, yang kekal dalamnya selama-lamanya, pada satu saat kena rahmat juga. Yaitu dihentikan, difana, akan dihancurkan, dan seterusnya. Qalu mereka berkata, fala budda antasa rahmatahu haula'il mu'adzabin. Karena rahmatnya luas mengenai segala sesuatu, maka niscaya akan mengenai pula rahmatnya kepada yang diazab dalam neraka. Falau baqau fil azab ila ghayatin, kalau mereka diazab terus menerus tanpa ada batas akhir, berarti mereka tidak mendapatkan rahmat. Padahal ayatnya berbunyi, rahmatku wasi'at kulla syai', rahmatku mencakup segala sesuatu. Wa qad thabata fi sahih, padahal telah sabit dalam sahih takdir ukuran yaumul qiyamah dengan 50.000 sanah, 50.000 tahun. Wal mu'adzabuna fiha mutafawituna fi muddati labsihim fil 'adzab bihasbi jaraimihim. Maka yang diazab di dalam neraka berbeda-beda lamanya sesuai dengan dosa mereka, kejahatan mereka. Walaysa fi hikmati ahkamil hakimin wa rahmati arhamir rahimin. Tidak termasuk hikmahnya yang maha hikmah, rahmatnya yang maha rahmat. Kalau Allah menciptakan sesuatu kemudian diazab terus menerus selama-lamanya, gak akan berakhir, maka itu tidak termasuk hikmah yang maha hikmah, tidak termasuk rahmat yang maha rahmat, katanya. Amma an yakhluqa khalqan, adapun kalau Allah menciptakan makhluk kemudian diberi nikmat selama-lamanya, maka itu sesuai dengan rahmat Allah yang maha luas. Famin muqtadal hikmah, maka dari konsekuensi hikmah Allah dan ihsannya Allah, kebaikan Allah, maka niscaya pada suatu saat akan ada akhirnya neraka. Wal intiqam muradun bil ardi, adapun kemurkaan, kemarahan, pembalasan itu adalah kasus tertentu
pada waktu tertentu. Adapun rahmat adalah sifat Allah yang terus selama-lamanya. Dengan dalil tadi, kemurkaanku pada orang-orang tertentu saja, tetapi rahmatku luas kepada segala sesuatu. Alhamdulillah, dijawab pula dalam footnote-nya bahwa rahmat itu dibagi dua. Ada rahmat yang ammah, ada rahmat yang khassah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rahman dan disebut juga dengan Rahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Sama-sama dari kata rahmah. Rahman yang maha memiliki rahmat, Rahim yang maha memiliki rahmat. Kalau sama? Kalau sama kenapa disebut dua kali? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kenapa dua? Ditafsirkan oleh para ulama dengan sekian tafsir, dan hampir semuanya mengarah kepada perkara yang sama, yaitu Ar-Rahman sifat mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Enggak ada yang lepas dari rahmat itu. Semua kena rahmat Allah. Rahim khusus bagi orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang mukmin. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Apakah dikatakan bil mu'minina rahmana? Tidak. Tapi bil mu'minina rahim. Allah kana bil mu'minina rahima. Allah rahim terhadap orang mukmin. Berarti rahmat ada dua, rahmat yang ammah dan rahmat yang khassah. Adapun rahmat yang ammah maka mengenai orang mukmin maupun orang kafir, orang bertakwa maupun orang fajir. Apa contohnya? Contohnya Allah utus Rasulnya pada seluruh manusia. Itu rahmat pada seluruhnya, manusia dan jin. Tapi mukminin menerima, kufar menolak. Padahal diajari, diberitahu, diingatkan. Baik, orang yang bertakwa dan orang yang fajir mendapatkan rahmat. Orang yang takwa Allah berikan rezekinya. Orang yang fajir sama, Allah berikan rezekinya. Orang yang mukmin mendapatkan fasilitas kehidupan. Orang kafir sama, mendapatkan fasilitas kehidupan. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Luas, mengenai segala makhluk. Tidak akan ada satu makhluk pun yang lepas dari rahmat Allah. Semuanya mendapatkan rahmat itu. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka di dunia dengan azab yang tidak merata. Itu juga rahmat. Allah berikan pada mereka azab yang kecil. Dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Rahmat lagi dari Allah taala untuk kufar. Diadab sebagian agar sebagian mau kembali. Diperingatkan dengan azab oleh Allah taala agar mereka kembali. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami timpakan pada mereka azab yang kecil, yang ringan, bukan azab besar. La'allahum yarji'un. Itu rahmat yang ammah. Tetapi rahmat yang khassah maka hanya untuk orang mukmin, yaitu di akhirat kelak, ketika di padang mahsyar Allah lindungi, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa? Hanya orang mukmin. Ketika hisab, Allah berikan hisaban yasira, hisab yang mudah. Bagi siapa? Hanya orang-orang mukmin. Sampai berakhir Allah masukkan ke dalam jannah hanya orang-orang mukmin. Adapun orang kafir tidak. Ini rahmat yang khassah. Maka jangan dipercampurkan antara keduanya. Ada rahmat yang ammah, ada rahmat yang khassah.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adapun batasan 50.000 tahun itu adalah kadar hari fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di satu hari yang panjangnya 50.000 tahun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini barakallahu fikum tidak menjadi hujjah yang mendukung mereka, karena hanya berbicara tentang masalah bahwa di akhirat nanti seharinya 50.000 tahun. Qalu, mereka berkata lagi, wa ma warada minal khuludi fiha wa ta'bid wa adamil khuruj wa anna adabaha muqim wa annahu gharam kulluhu haqqun musallam. Kata mereka, adapun yang disebutkan dalam dalil-dalil kekekalan mereka selama-lamanya, mereka enggak akan keluar, azab yang tidak pernah berhenti, itu semua kami terima. La niza'a fi, enggak ada pertentangan. Wa dzalika yaqtadil khulud fi daril adab, itu menunjukkan bahwa mereka kekal dalam adab terus-menerus selama neraka itu ada. Lihat mereka membuat kalimat-kalimat yang seperti itu. Kekal selama-lamanya, mereka nggak akan berhenti di adab, mereka nggak akan keluar, mereka akan terus-menerus selama neraka itu ada. Wa inama yakhruj minha fi hali baqaiha ahli tauhid. Adapun keluar dari neraka ketika neraka masih ada, itu hanya orang yang bertauhid, diselamatkan ke dalam surga. Tetapi setelah tidak ada lagi orang bertauhid, maka kekal selama-lamanya sampai neraka itu sirna, kata mereka. Wa farqun baina man yakhruj minal habsi wa huwa habsun ala halih wa baina man yubtil habsuhu bi kharabil habsi wa intiqadih. Berbeda antara orang yang keluar dari penjara dalam keadaan penjaranya masih utuh dengan orang yang tidak keluar dari penjara sampai penjaranya hancur dengan isi-isinya. Berbeda, kata mereka. Tadi dalil-dalil semuanya imma dhaif, wa imma tidak sharih, wa imma terbantah semuanya. Walhamdulillah. Sekarang mulai dengan permainan kata. Kata mereka, orang di penjara kemudian dikatakan tidak akan keluar selama-lamanya, sampai pada suatu saat penjaranya dan isinya hancur semua. Apakah kita katakan orang itu keluar? Tidak keluar, kata dia. Tidak keluar, tapi dihancurkan semuanya, selesai. Maka nggak akan keluar selama-lamanya. Memang selama-lamanya nggak keluar, karena sirna. Ini khairan azakumullah syubhat lagi dari mereka. Maka tentunya dijawab dengan apa yang kita jawab pada semua alasan-alasan akli. Kita katakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ucapkan. Kalau engkau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berarti tidak ngikut Quran dan Sunnah. Iya kan? Selesai. Berarti kekal apa nggak kekal? Quran menyatakan khalidina fiha. Selesai. Terjawab. Keluar apa nggak keluar? Al-Quran menyatakan wa ma hum bi kharijina minha. Mereka nggak akan keluar. Apakah berakhir? Quran menyatakan tidak akan berakhir. Selesai. Kenapa kamu bermain dengan berbagai macam kalimat-kalimat? Baik. Kemudian Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi membawakan dalil-dalil Ahlus Sunnah, dalil-dalil mereka yang berkata bahwa neraka kekal selama-lamanya, sebagaimana surga pun kekal selama-lamanya. Qala wa min adillatil qailina bi baqaiha wa adami fanaiha. Adapun dalil-dalil orang yang berkata kekalnya neraka dan tidak akan fana adalah ayat-ayat seperti walahum adzabum muqim, bagi mereka azab yang terus-menerus. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidak akan terhenti. Ayufattar, enggak akan ada fatrah, enggak akan terhenti dari mereka dan mereka terus-menerus di dalamnya. Falan nazidakum illa azaba, tidak akan bertambah kecuali azab. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya.
wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Nah. Kalimat wa ma hum minha bimukhrajin sesungguhnya berbicara tentang surga itu. Sehingga tidak tepat diletakkan di sini. Disebutkan dalam footnote-nya demikian. Karena memang berbicara tentang surga, sedangkan kita yang sedang kita bicarakan adalah neraka dan kekekalan neraka. Maka semestinya ayat yang cocok ayat yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Itu tentang neraka. Mereka tidak akan keluar daripadanya. Wa ma hum bikharijina minan nar, atau ini, dan mereka enggak akan keluar selama-lamanya dari api neraka. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya sebagaimana mustahilnya unta masuk lubang jarum, demikian pula mustahil mereka akan masuk surga. Qala la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha. Ini yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Artinya yang tadi mereka akan berkata, memang tidak keluar, memang tidak berhenti, memang tidak, tapi fana, sirna, seperti yang tadi permainan kata. Bagaimana dengan ini? La yuqda 'alaihim fayamutu, bahwa mereka enggak akan dimatikan oleh Allah, enggak akan dihancurkan kemudian mati. Kamu mengatakan tadi dihancurkan. Terbantah dengan jelas dengan ayat ini. La yuqda 'alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibinasakan hingga mereka mati, wala yukhaffaf, dan tidak pula mereka diringankan. Kalau tadi menyatakan keluar dari penjara, tidak, tapi penjara dan isinya hancur seluruhnya. Itu bukan keluar, mereka tidak keluar. Iya, betul mereka tidak keluar, tetapi bertentangan dengan ucapan hadis bahwa mereka nggak akan mati. Khuludun wala maut, kekekalan, nggak ada kematian. Kamu mengatakan berhenti, mati. Demikian pula dalam ayat ini, la yuqda 'alaihim fayamutu, tidaklah mereka mati, tidak pula dikurangi. Inna 'adzabaha kana gharama, sungguhnya adab mereka sangat terus menerus dalam keadaan tidak pernah berhenti. Ay muqiman laziman, itu gharama, muqiman laziman. Wa qad dallatis sunnah al-mustafidah annahu yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan bahwa akan ada yang keluar dari api neraka, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadis syafa'ah sarihah, dan hadis tentang syafaat sangat jelas. Keluarnya ahli maksiat yang masih bertauhid dari api neraka. Wa anna hadza hukmun mukhtassun bihim, dan itu hukum khusus untuk mereka. Falau kharajal kufar minha lakanu bimanzilatihim. Kalau orang kafir pun berakhir dengan keluar, maka berarti mereka sama dengan orang bertauhid. Dan itu bertentangan dengan ayat Allah yang menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan samakan orang muslimin dengan mujrimin? Tentu tidak. Keadilan Allah akan membedakan mujrimin dengan muslimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Kalau kalian berkata fan akan berakhir neraka, berarti seperti orang-orang yang ahli tauhid akan berakhir setelah sekian lama, beribu-ribu atau berjuta-juta tahun, kemudian keluar. Walam yakhtassul khuruj bi ahlil iman. Berarti yang keluar tidak hanya ahlul iman, orang kafir pun akan keluar. Wa baqaul jannatun nar laisa li dzatihima bal bi ibqa'illahi lahuma. Maka yang membuat syubhat pengkaburan barangkali berpikir ada yang kekal selain Allah, maka disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah
bahwa kekalnya surga dengan kekalnya neraka laisa lidatihima, bukan karena zatnya. Zat yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun surga dan neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal bi'ibqa'illahi lahuma, bahkan karena Allah mengekalkan keduanya. Berarti tetap di bawah masyiatullah, dan itu tetap kita imani. Wa qawluhu wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah menciptakan pada keduanya penduduknya. Qala ta'ala, Allah berfirman, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami telah siapkan untuk jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Al-ayah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwa Rasulullah SAW pernah dipanggil untuk menguburkan atau menguruskan jenazah. Jenazah tasabiyin. Jenazahnya jenazah anak kecil dari kalangan Ansar. Faqultu, aku katakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tuba lihadza, sungguh berbahagia anak ini. Usfurun min asafiril jannah, menjadi burung-burung surga. Lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu, dia tidak pernah berbuat dosa, bahkan enggak pernah mengalami dosa. Kata Aisyah, ternyata Rasulullah SAW menegurnya. Aw ghairi dzalika ya Aisyah, apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Innallaha khalaqal jannata lil jannati ahlan, Allah telah menciptakan untuk surga penduduknya, dan Allah telah menciptakan untuk neraka penduduknya. Khalaqahum laha, Allah ciptakan untuknya, yang ini untuk surga, yang ini untuk neraka. Wa hum fi aslabi abaihim, dan mereka masih ada di punggung Adam alaihissalam. Wa khalaqal nari ahlan, dan juga Allah menciptakan penduduknya untuk neraka. Allah ciptakan dalam keadaan mereka masih ada di punggung Adam. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim fi sahihih. Dan juga Abu Dawud dan Nasa'i. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah amsyaj yang bercampur, nabtalihi, dan kami berikan ujian padanya, maka kami jadikan dia sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Inna hadainahu as-sabila, dan kami telah memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan, imma menjadi syakiran wa imma menjadi kafura, imma bersyukur, imma kufur. Ini mendukung apa yang diucapkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Wa khalaqa lahuma ahlan, Allah memang menciptakan untuk neraka penduduknya, dan menciptakan untuk surga penduduknya. Artinya mesti akan ada orang-orang kafir. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan seluruhnya muslimin, bisa. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan ummatan wahidah, satu umat. Tetapi karena Allah berkehendak, surga ada isinya, neraka juga ada isinya, maka Allah jadikan ada yang mukmin, ada yang kafir. Selama kita belum memiliki kepastian, kamu dan saya dan kita semua, apakah kita diciptakan untuk surga atau untuk neraka, maka tidak boleh seorang pun merasa tenang dari kemungkinan yang mengerikan. Tidak boleh merasa tenang, harus tetap antara khaufun wa raja, harus tetap antara harap-harap cemas, khawatir jangan-jangan kita tercatat di lauhil mahfuz min ahlin nar, na'udzubillah. Dan kita berharap semoga kita
tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai ahli jannah. Orang yang berkeyakinan dengan takdir, orang yang beriman biqada'i wal qadar, dan beriman dengan keputusan Allah bahwa Allah sudah menciptakan surga dan menciptakan pula orang-orangnya. Allah telah menciptakan neraka dan Allah menciptakan pula penduduknya. Maka niscaya orang itu akan terus takut pada Allah Subhanahu wa taala dan terus gelisah, akan terus menjaga dirinya untuk istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Akan terus belajar, mengkaji agama Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, karena ingin agar sampai dia mati tetap di atas siratal mustaqim, agar dia mati tetap di atas tauhid dan tidak lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meratap di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Karena dia tahu dia tidak memiliki daya upaya dan kekuatan, tidak memiliki kemampuan apapun di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada upaya dan daya kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.